Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Sri Purwanti selaku Guru Bahasa Indonesia SMA N 78 Jakarta. Yang tercinta, teman-teman sekalian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, perkenankanlah saya Dimas Herjino Darpito Noto Praitno dari kelas 11 MIPA G pada hari ini untuk menyampaikan ceramah mengenai melindungi diri dari COVID-19. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita dapat berkumpul untuk mendengarkan ceramah ini. WHO secara resmi mendeklarasikan COVID-19 sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Pada umumnya, COVID-19 menyebabkan gejala yang ringan atau sedang, tapi bagi sebagian orang yang berisiko tinggi dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Kebanyakan korban meninggal berasal dari kelompok berisiko itu. Karenanya, wajar jika orang khawatir akan dampak wabah COVID-19 pada diri mereka dan orang-orang yang mereka sayangi. Kita dapat menyalurkan kekhawatiran dengan cara melindungi diri kita, orang yang kita sayangi, dan masyarakat. Lalu, bagaimanakah cara melindungi diri? Bagaimana cara melindungi orang lain? Bagaimana cara melindungi orang lansia di keluarga atau lingkungan? WHO menyarankan semua orang mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri dari COVID-19. Yang pertama, bagaimana cara kita melindungi diri? Tunjukkan aksi kita. Melindungi diri berarti melindungi sesama. Apa aksi nyata yang dapat kita lakukan? Tetap di rumah. Jika terpaksa keluar rumah karena kebutuhan penting, pakai masker kain, selalu jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain, dan sering cuci tangan pakai sabun atau cairan pembersih tangan. Jangan kontak langsung dengan orang bergejala COVID-19. Hindari kerumunan. Jangan sentuh mata, hidung, dan mulut yang merupakan pintu masuk virus. Selalu cuci tangan pakai sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik. Ketika batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung dengan siku terlipat atau tisu. Beritahu petugas kesehatan jika kita mengalami gejala, pernah kontak erat dengan orang bergejala, atau bepergian ke wilayah terjangkit COVID-19. Jika petugas kesehatan menyatakan kita harus isolasi diri, maka patuhi agar lekas sembuh dan tidak menulari orang lain. Bersikaplah terbuka tentang status kita pada orang lain di sekitar. Selanjutnya yang kedua, bagaimana cara kita melindungi orang lain? Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Jaga jarak minimal 1 meter dengan siapapun di sekitar kita. Saat kita batuk atau bersin, menjauh dan tutup mulut serta hidung dengan tisu, sapu tangan, atau lipatan siku. Kalau terpaksa beraktivitas di luar rumah, kita demam, batuk, atau tidak enak badan, pakailah masker. Jangan pernah ludah sembarangan. Sering cuci tangan pakai sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik. Segera hubungi call center 119 atau rumah sakit rujukan bila orang terdekat kita mengalami gejala COVID-19. Terakhir, bagaimana cara kita melindungi orang lansia di keluarga atau lingkungan? Orang lansia paling rentan terhadap infeksi COVID-19, khususnya mereka yang memiliki sistem kekebalan tubuh lemah atau memiliki masalah pernapasan. Kita dapat melindungi mereka dengan memotivasi mereka untuk sering mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Saat mengunjungi mereka, kita pun harus cuci tangan pakai sabun. Bila kita demam, batuk atau sesak napas, jangan kunjungi lansia atau orang-orang yang fisiknya lemah. Sebagai pengganti, kita dapat berkomunikasi via telepon atau cara lain. Orang lansia atau mereka yang memiliki masalah kesehatan sebaiknya menghindari keramaian seperti festival, pasar, atau kegiatan lain yang mendatangkan keramaian. Kita dapat membantu mereka dengan mengerjakan tugas mereka sambil berhubungan via telepon. Bagi lansia, berada di rumah terus bisa membuat kesepian, namun kita bisa mengembirakan mereka dengan membantu mereka tetap berhubungan dengan dunia luar dengan beragam teknologi komunikasi. Orang-orang dari segala lapisan usia dapat terinfeksi COVID-19. Tetapi sejauh ini, lansia dan orang-orang yang sudah memiliki masalah kesehatan terindikasi mengalami sakit yang lebih parah. Mengetahui cara melindungi diri, orang lain, dan lansia dari COVID-19 seharusnya sudah menjadi pegangan yang dimiliki oleh kita semua. Apabila tidak diterapkan, resiko penularan COVID-19 tidak akan dapat dihindari, sehingga jumlah orang-orang yang terinfeksi menjadi meningkat. Tentu saja, kondisi itu tidak diharapkan oleh kita dan masyarakat manapun. Demikian ceramah dari saya. Apabila ada pernyataan yang kurang atau salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.